Halo, selamat siang semuanya. Makasih banget udah join sesi ADN hari ini ya. Kenalin, nama aku Airin. Jadi bagi yang belum kenal bisa panggil aku Airin atau Iren, terserah kalian. Dan aku bakal jadi MC kalian untuk acara hari ini untuk 1,5 jam ke depannya. Nah, sebelum kita mulai, beberapa housekeeping rules supaya kalian ingat. Untuk 1,5 jam ke depan ini, tolong dicek dan dipastiin kalau mikrofon kalian udah di-mute. Nah, apalagi yang baru join ya, tolong diingatin temennya juga untuk mute mikrofonnya supaya nggak ngeganggu tim PW dan juga prayer ministry dan Koremon yang nanti akan sharing. Dan untuk videonya, actually lebih baik kalau kita nyalain video biar kita bisa ngelihat muka-muka kalian yang cantik dan ganteng hari ini. Nah, sebelum kita masuk dan mulai sharing dari Koremon, kita mau ngebuka acara ini dengan praise and worship dulu. Jadi mari kita sambut tim PW dan ikut menyanyi memuliakan Tuhan bersama. Shalom semuanya, teman-teman Amo Radio yang terkasih. Selamat datang di Amo Radio Night bulan September. Yeay. Thank you semuanya. Pasti kita udah kangen ya ikut ADN pada hari ini. Saat ini kita mau bersama-sama mau bersekutu, kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, dan kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, sebelum kita mulai, mari kita mau mengangkat satu pujian ini. Kita mau nyanyikan Tuhan kita adalah Allah yang perkasa. Bukan dengan kuat gagahku, bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus segenap jiwaku. Lewat badai tak ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, Kaulah Raja, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi menyembah. Setiap imanku benar di jalanku, Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Ya, Tuhan kita adalah Allah yang perkasa. Kita bisa di tempat ini bukan karena kuat gagah kita, tapi karena kita memiliki Allah yang sungguh berkuasa. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus segenap jiwaku. Lewat badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, Kau katakan, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi ku menyembah. Setiap imanku berani jalanku, Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi ku menyembah. Setiap imanku berani jalanku, Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Kita mau menjadikan lagu ini sebagai doa kita, sebagai pujian kita pada Tuhan. Yesus Kaulah Tuhan, Yesus Kaulah Tuhan, Allah perkasa. Yesus Kaulah Tuhan, Allah perkasa. Yesus Kaulah Tuhan, Allah perkasa. Yesus Kaulah Tuhan, Allah perkasa.
ini kita mau menenangkan hati. Kita mau mengundang Roh Kudus untuk hadir di tempat ini, di rumah kita masing-masing. Karena kita percaya kuasa Tuhan akan tercurah, tidak dibatasi dengan tembok, tidak dibatasi dengan tempat. Tapi dimanapun kalian berada saat ini, di saat kita mau memuji dan menyembah Tuhan, kuasanya, Roh Kudusnya turun di atas teman-teman sekalian. Mari kita mau memulai, kita mau membuat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, saat ini kami hadir, kami mau bersujud di hadapan-Mu. Lihatlah setiap hati kami, lihatlah setiap kami Bapa yang mau hadir, yang mau mendengarkan firman-Mu, yang mau lebih dekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan karena sampai saat ini Engkau yang masih menjagai kami, Engkau yang menjauhi kami dari segala mala bahaya. Engkau yang masih memberikan kami kesehatan, Engkau memberikan kami pekerjaan, Engkau memberikan kami keluarga yang baik. Kami mau panjatkan setiap syukur kami ke hadapan Engkau. Pencipta hidupku, pemelihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku.
dekat dengan-Mu Tuhan. Kami mau merasakan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau merasakan lawatan-Mu dalam kehidupan kami. Engkaulah juru selamat kami yang tak pernah tinggalkan kami sedetik pun. Dan kami hanya dapat mendapatkan ketenangan hati hanya daripada-Mu saja Tuhan kami. Mari kita naikkan pujian ini. Savior of my soul, I confide in You through all my darkest moments. In You I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in You through storm and rain.
percaya hanya kepadamu saja. Yesus Tuhan kami. Bapa, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarkanlah Engkau yang melawat Goremon di saat dia mewartakan firman-Mu Tuhan. Roh Kudus-Mu tercurah atas dia. Dan di saat dia berkata-kata, segala sesuatu yang ia katakan dapat menjadi rema bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Beracaralah selama firman berlangsung dan sampai acara kami selesai pada hari ini. Kami percaya Bapa, Engkau yang tak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan acara kami ke dalam tangan-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Thank you tim PW untuk lagu pujian dan doanya. Semoga teman-teman semua jadi makin semangat. Aduh, maaf. Maaf banget nih teman-teman. Maaf Airin, aku telat. Ini tadi harus ngerjain kerjaan, soalnya si bos minta laporan buat dikirim hari ini. Terus banget loh, ini kan acaranya pada jam 2 tadi. Iya, terus kan belum makan siang. Jadi tadi ada bubble tea, terus ya ngantri deh. Wah gila, pakai acara ngantri bubble tea dulu. Udah gak sehat lagi, malah minum bubble tea. Ada ADN bahkan. Iya, gimana nih? Habisnya sejak zaman-zaman pandemi ini kan work from home terus. Terus jadi susah banget mengatur waktu. Kerjaan nggak selesai weekday, terus weekend terpaksa kerja deh. Jadi kayak gini. Nah, pas banget nih kamu di sini. Soalnya kamu bisa belajar dari Koremon. Dan juga teman-teman semua di sini bisa dengerin dari Koremon gimana caranya memprioritaskan hidup kita sehari-harinya. Koremon tuh namanya terdengar familiar ya? Betul banget. Jadi Koremon ini udah pernah datang ke Amore Radio dulu. Dan selain aktif pelayanan di luar, Koremon tuh juga aktif banget di ASM Surabaya. Selain itu, dia juga kerja full time loh, dan juga udah berkeluarga. Nah, bayangin tuh betapa sibuknya Koremon. Wah, boleh banget tuh kalau gitu. Nah, gimana kalau gitu, teman-teman, kita sambut aja Koremon langsung ya. Halo Koremon. Halo, apa kabar semuanya? Baik-baik aja kita di sini, Koremon. Terima kasih. Koremon sendiri gimana di Indonesia? Sehat selalu, tetap penuh dengan semangat ya. Amin. Udah lama banget ya kita terakhir ketemu di Singapura 2018 2019 gitu kali ya. Iya. Kapan ya? 2019. Iya ya, waktu sebelum pandemi. Iya, sebelum pandemi. Udah kangen nih teman-teman mau dengerin lagi dan penasaran juga sih dengerin tips-tips dan sharing dari Koremon. Jadi kita langsung persilakan aja ya Koremon untuk mulai sharingnya langsung. Tapi sebelum bentar Koremon. Nah, ntar teman-teman pasti banyak nih punya pertanyaan. Tapi jangan kirim di chat ke semua orang atau langsung ke Raymond ya. Kalau teman-teman ada pertanyaan, kirimnya ke teman kita di sini namanya Sofia Q&A. Ya, jadi cari aja Sofia Q&A, bisa kirim pertanyaannya private ke dia. Ntar kita bakal jawab di akhir habis sharing. Oke deh, ya udah Raymond, dipersilahkan. Terima kasih. Oke. Thank you banget Theo, Iren. Shalom semuanya. Aku mau buka dulu ya dari firman Tuhan yang keren ini. Satu dari Mazmur bab 150 ayat 6. Coba siapin semua. Mazmur 150 ayat 6 itu Mazmur yang ayat paling terakhir. Mazmur ayat yang paling terakhir ya. Bunyinya begini. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Tapi itu firman zaman dulu. Zaman sekarang biarlah segala yang bernafas. Nyalain kameranya dong. Aku mau lihat ada yang bernafas nggak di sini. Halo. Aduh, cuma siapa ini? Sofia. Halo Sofia. Kita mau foto dulu yuk. Foto dulu yuk. Ini sesinya dibalik katanya panitia aku di WA. Kita mau foto dulu. Oke. Halo semua. Ada yang naik mobil. Ini siapa lagi nih? Rame nih. Nah. Halo Yohanes, masih ingat aku nggak? Nah, ini ada C Santi, terus habis gitu ada Kelin Yeo. Waduh, rame banget. Ada Gladys ya toh. Ini apa itu namanya? Semuanya masih bernafas ya. Dan kita semua
boleh kumpul sini, ntar tak foto dulu. Yang foto aku nanti kalau panitia terakhir. Iya. Ini salah satu keuntungannya dari pandemi sebenarnya ya ini sih Koremon jadi orang di mana aja bisa join ya. Oh bisa. Iya. Coba rambut-rambut semuanya digoyang-goyang, pastikan bukan gift. Soalnya belajar dari teman saya nih, dari anak saya nih, lihat-lihat teman tuh goyang-goyang terus gitu. Ternyata gift gambarnya. Ini aku lagi kangen nih sama anak-anak di Singapura nih. Wah, sip. Bentar, rambut saya bagaimana nih? Oke, mantap. Semuanya ready ya. Ini buat aku nanti panitia ada lagi. 1, 2, 3. Iya, ini yang bernafas memuji Tuhan. Oke. Kita akan ini bukan firman aku mau yang paling hebat atau apa ya, tetapi pada kesempatan ini kita mau sharing GPS nih judulnya. Get Priority Straight. Gimana caranya kita memprioritaskan waktu-waktu kita itu yang sesuai dengan best case atau best practice sebagai anak-anak Tuhan. Ya, jadi saya mau sharing karena ini adalah juga satu hal yang aku lakuin, ya, yang aku praktekin. Seperti tadi sudah dijelaskan, saya masih bekerja. Saya masih punya keluarga, istrinya Cekyun, kalau pernah tahu ke Singapura, nggak tahu saya bawa apa aku sembunyiin ya waktu itu ya, aku lupa. Tapi yang pasti orangnya baik hati sekali, ya bias nih gua. Terus habis gitu anak aku ada 3, terus kemudian aku masih pelayanan di HSM komunitasku dan juga di BPK, bagian pewarta. Jadi ada pengajaran, ada meeting pastinya ya toh. Dan aku juga masih punya hobi. Oke. Gimana itu semuanya bisa dilakukan? Tentu harus punya prioritas yang benar ya. Supaya nggak stres, nggak stroke, nggak stop. Nah, itu intinya seperti gitu. Oke. Ini anakku yang ketiga, Ilena. Sebelum kita masuk aku cerita sedikit mengenai aku. Aku punya moto di dalam hidup berkeluarga. Nanti kalau sudah hidup berkeluarga semua, as for me and my household, we will serve the Lord. Jadi aku ingin bahwa semua keluargaku itu melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu bukan berarti PD atau seperti begini ya, tapi benar-benar hidupnya berpusat pada Tuhan. Ya. Nah ini foto-foto keluargaku ini. Ini lumayan agak lama sih ya. 2 tahun yang lalu ini pasti karena sebelum pandemi. Pandemi ini kita lewatkan begitu saja, tiba-tiba hampir tahun yang kedua ini ya. Oke, aku cepetin. Nah itu yang tahu papa mama, Om Hanjaya, Tante Jin. Jadi kalau manggil aku Om atau Bapak, nanti yang datang yang senior. Kalau aku Ko aja, ya atau dipanggil Raymond aja nggak apa-apa. Ya. Terus kemudian ini aku pelayanan udah dari dulu. Ini dulu kelihatan ya, yang kurus banget. Terus dikasih makan sama Cekyun, jadi lumayan agak bulatan ya. Terus ini pelayananku di Amerika. Terus aku pulang Indonesia tahun 2014. Aku sempat di Amerika selama 17 tahun. Terus pulang, ini rumahku, kita sel bersama-sama. Kita ada juga kegiatan sel. Waktu itu masih bisa temu muka, sekarang sudah lewat Zoom. Semuanya sudah Zoom semuanya ya. Maka itu biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan. Zoom gitu kalau di sini. Ya. Ini cepat aja pelayanan, aku juga main musik, juga nyanyi ya, dari keceng kayak gini ini kalau kelihatan terus sampai sekarang masih tetap memuji Tuhan ya. Terus kemudian pelayananku yang utama adalah sebagai pewarta sabda. Ya, aku memberikan pelayanan dan mulai tahun 2017 sampai sekarang ini karena pandemi, jadi nggak ada pemilihan. Aku masih di BPK Surabaya bagian pewarta sabda awam ya, koordinator di situ. Ini pelayanan. Ini kalau dulu bisa ketemu orang, sekarang pelayanannya dalam bentuk Zoom saja. Nah ini dalam pelayanan kita punya pelayanan online. Jadi aku pelayanan online sekarang sama gara-gara Zoom. Nanti aku akan cerita bahwa ternyata semua pengalaman-pengalaman yang aku alami, baik mulai dari Amerika, melayani bersama dengan keluarga, terus kecil, segala macam, itu ternyata
kembali lagi itu menjadi suatu kehidupan kayak gaya hidup itu bersama-sama. Sekarang pelayanan kita 1 minggu live itu bisa sekitar minimum 3-4 bisa sampai 6 kali per minggu bersama dengan keluarga. Jadi Cekyun WL, aku ya nyanyi, ya WL, ya keyboard, anak Josaya yang kedua main drum, Ilena yang paling kecil nyanyi, dan yang nomor 1 biasanya bagian multimedia dia ya untuk kelangsungan. Jadi it's so fun. Tapi aku mau cerita, mau sharing bagaimana semuanya ini bisa sampai seperti begini karena banyak yang tanya ya. Karena tentu saja prioritas orang berbeda-beda. Mulai dari single, mulai dari mulai menikah, punya anak, bekerja, terus ya itu setiap daripada kita punya prioritas dasar yang berbeda-beda. Itu yang akan aku sharingkan. Nanti bisa tanya kalau ada yang tanya gimana kurang jelas, aku akan berusaha menjawab sebaik-baiknya berdasarkan pengalaman. Jadi belum tentu aku tahu semua jawaban ya. Karena ini semua kalau aku pun masih belajar. Kalau tetap bingung ya kita tetap punya satu yang membantu kita, pribadi yang membantu kalian yaitu Roh Kudus. Oke? Tapi di sini aku akan mulai sharingkan ya apa saja yang bisa membantu kita dalam mempunyai prioritas yang baik. Aku juga punya hobi ya, karena pandemi hobinya goes ya sama anakku. Karena pertama aku nggak suka goes, diajak sama Josaya, akhirnya jadi ketagihan ya. Jadi aku juga punya prioritas gimana hobi tetap terlaksana. Tetapi yang lain-lain pekerjaan dan pelayanan semuanya masih bisa tetap. Terus bagaimana yang mereka anak-anak saya yang keluarga yang nggak suka goes gitu ya. Dan juga aku punya hobi agak aneh, hobi aeromodeling. Ya, ini sementara agak tertunda tapi ini masih salah satu hobi yang aku sukai. Oke. Nah, oleh karena itu sekarang kita masuk ke dalam pembahasan. Dalam ngeset priority ini gimana ya. Jadi itu kira-kira pendahuluan dari saya. Semua tahu aku dari Surabaya dan biasanya kalau ngomong kebanyakan nanti bahasa Jawanya keluar. Kalau bahasa Jawanya keluar nanti tolong panitia kasih warning aja, aku bisa di remove masukin ke waiting room terus diomongin jangan bahasa Jawa terus, nanti masukin lagi gitu ya kira-kira ya. Oke? Alright, kenapa kita mau belajar ya? Karena menyusun prioritas itu kadang-kadang hanya sebagai suatu teori saja, ya, bukan hal yang praktikal, ya. Tapi kalau kita prioritasnya nggak benar, maka sulit juga. Maka kita akan sepertinya nggak kecapek-kecapek. Apa yang mau kita harapkan di dalam hidup ini tidak tercapai dengan baik, ya. Mengapa kita perlu punya prioritas yang baik? Yang pertama, ini bisa dicatat, karena kita harus memperhatikan bagaimana cara kita hidup. Ya, kita harus memperhatikan bagaimana cara kita hidup. Efesus 5:15 dalam bahasa Indonesia, tadi kalau kalian lihat yang Inggrisnya, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Nah, jadi apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari ini menentukan apakah kita akan masuk surga atau tidak. Ya, menentukan. Walaupun iya, semua itu bukan karena perbuatan baik kita saja, perbuatan baik juga, tetapi karena kasih karunia Tuhan, benar. Tapi kalau kita gaya hidupnya itu bukan gaya hidup anak-anak Allah, ya, yang menjadi kekhawatiran kita adalah bukan kita nanti nggak masuk surga gara-gara kita ini karena Tuhan itu jahat, bukan. Tapi bisa-bisa gara-gara kita nggak kerasan di surga karena gaya hidup kita bukan gaya hidup anak-anak Allah, ya. Jadi kalau misalnya dulu ya, dulu, maksudnya 2 tahun yang lalu kalau ke Singapura, wow, kalau sudah mau ke Singapura itu
aku nggak usah pengumuman, orang pasti menghubungi aku. Katanya apa? Aku mau titip deh, mau titip dendeng lah, mau titip inilah, ya. Wah, nggak tahu tuh dendengnya masih ada nggak, gimana caranya makan dendeng yang di Singapura tuh, ya. Apapun lah. Terus pergi Jewels lah, aduh, saya bersyukur Tuhan, aku sudah merasakan percikan air Jewels itu ya. Ke sana itu saya sudah mendambakan, saya sudah memikirkan, paspor sudah aku siapin segala macam untuk berangkat. Sehingga kalau sampai di Singapura, semua yang aku bayangkan, harapkan ini tercapai, ya toh. Sudah tahu makanan dendeng di mana, makanan yang enak di mana. Terus ketemu sama Amoredio ini, apa itu makanan Malaysia yang enak di mana, ya. Bagaimana caranya kalau kita makan enak, diajak jalan, nggak naik bis, jalan kaki. Biar lapar terus makan, jadi makannya nggak bisa makan, ya. Tapi nggak apa-apa. Tadi panitia sudah bilang makan dulu ya, Ko ya. Ya itu saya makan selalu ingat ketika dulu aku pelayanan di Singapura, makan sama panatua itu ya, sama Koko Wardi ya, Pak Lurah, sama Ibu Ketio, aku boleh nginep di tempatnya, puji Tuhan. Sekarang saya suruh makan sendiri, ya nggak apa-apa, aku makan sendiri sambil menikmati ya. Itu sudah angan-angan sampai yang di rumah tahu bahwa Pak Raymond mau pergi ke Singapura. Ya, tapi kalau saya nggak suka Singapura, paspor nggak punya, ya, dendeng aku nggak suka, aduh ribet lah Singapura, nggak suka. Meskipun diundang sama orang Singapura segitu banyak, aku nggak mungkin bisa ke sana karena nggak suka. Nah itulah, ya, hati-hati dengan cara hidup kita. Maka kita nanti di surga itu bisa kerasan. Ya, saya berdoa agar supaya kita semua hidup sebagai orang arif, sebab orang arif akan masuk surga. Amin. Ya, contoh orang arif ya kalian ini. Tadi kalau nggak salah, tadi pagi saya ada cek sound. Ya, oh ini. Suaranya hilang. Enggak kok. Puji Tuhan suara saya tidak hilang ya. Cek sound. Saya tanya, yang datang berapa? 17. Ternyata yang datang ini 43. Berarti ini orang Singapura, ini arif-arif semua. Sabtu siang-siang habis makan, ngantuk masih mau datang dengerin lagi. Ya, di Zoom lagi, duduk dengan manis. Nah, itu luar biasa. Ya, entah duduk jalan-jalan di dapur apa, itu it's okay karena itu adalah zaman now untuk mendengarkan firman Tuhan ya. It's okay. Jadi perhatikanlah kenapa kita mau belajar prioritas, karena kita harus memperhatikan bagaimana cara kita hidup. Dan orang itu bisa merasakan buahnya. Apakah kita ini gaya hidupnya seperti anak Allah apa tidak? Ya, tadi pagi saya ada GoPlay live bahwa kita ini bukan milik dunia tetapi milik Kristus. Kalau milik Kristus apa? Orang kan mandang kita tuh aneh. Ya, cara berpikiran kita adalah cara berpikir yang tidak relevan, tidak terkenal ya. Karena apa? Ngapain siang-siang? Kalau enak ya siang-siang tidur, shopping atau gimana ya. Nah itu suatu hal yang lumrah, yang normal. Dunia akan membenci kalian. Artinya apa? Ya kok aneh sih orang-orang Singapura ini ya, sudah pandemi masih sempat lagi ya, dan lain sebagainya. Maka itu kita harus punya gaya hidup, cara hidup anak-anak Allah. Yang kedua, kenapa kita harus mempunyai prioritas yang benar? Karena di Efesus 5:16 dikatakan, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Ya. Nah ini saudara. Kalau saya bahan ini bukan bahan yang pertama, saya sudah sering diminta untuk membawakan bahan ini. Cuma masalahnya nggak ada yang persis banget bisa aku sharingkan bahwa hari ini jahat. Kalau dulu zaman dulu ya, itu hari yang jahat itu wah, kita benar-benar orang-orang Kristen itu dicari, dibunuh ya. Tapi memikir hari jahat itu bagaimana? Tapi kita sekarang 2 tahun terakhir ini kan merasakan ya bahwa hari-hari ini adalah jahat. Ya. Hari-hari ini adalah jahat. Dan itulah yang membuat banyak orang either dia semakin bertobat apa enggak ya. Karena hari-hari ini jahat membuat pandemi ini Tuhan izinkan terjadi.
Tapi kita harus tetap mempunyai suatu prioritas belajar dari Tuhan apa yang Tuhan mau inginkan. Karena di setiap pandemi kalau Tuhan izinkan pasti Tuhan punya maksud. Ya, maka itu kita harus belajar. Ya, 2 Timotius 3 1 ayat 5 dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah, sukar kan? Aku enggak bilang hari terakhir ya. Pokoknya ini sekarang sukar. Kenapa sukar? Aku mau ke Singapura enggak bisa gitu ya. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual, menyombongkan diri, memfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Nah, nanti kita akan bahas ini semua di dalam prioritas kehidupan kita. Kenapa sulit untuk datang ke persekutuan doa? Kenapa sulit untuk datang kepada Tuhan? Ya, sudah sulit. Iblis secara luar biasa, dia menggunakan pandemi ini agar supaya kita tidak bisa ke misa. Padahal misa adalah sumber, ya, pusat hidup orang Kristiani, kata katekismus, ya, ajaran gereja. Pusat dibuat tidak bisa secara fisik kita datang. Tapi Roh Kudus tidak kalah pintar, ya. Roh Kudus buat secara online. Apalagi kegiatan kita bersosialisasi semakin tidak bisa. Agar supaya apa? Orang semakin khawatir. Ketika orang semakin khawatir, dia akan memikirkan apa untuk keselamatan dirinya sendiri. Egosentris, ya, memikirkan uang, pandemi, aku tidak ada, aku tidak bisa bekerja, ekonomi turun, terus, sehingga tidak ada waktu untuk keluarga, tidak ada waktu untuk bekerja, ya, tidak ada waktu lagi untuk semuanya tidak ada waktu, akhirnya stres, stroke, atau waktunya hanya untuk bekerja saja, untuk olahraga tidak ada, untuk berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan tidak ada. Ya, semuanya dipakai untuk menyelamatkan diri sendiri. Nah, ini yang repot. Ya, dulu pernah ditanya kategori orang sukses itu apa sih? Semua pun mau kepengin sukses dong. Ya. Ada yang bilang wah kaya raya, ya belum tentu. Sekarang kalau kita lihat banyak sekali orang-orang kaya yang duitnya nggak bisa dibuat apa-apa, ya, nganggur untuk beli obat kalau sudah kena corona ya corona nggak bisa apa-apa, ya. Jadi kategori orang sukses itu adalah keseimbangan di dalam harta-harta yang kita punya. Yang pertama harta spiritual. Apakah kita punya kehidupan spiritual yang baik? Yang kedua, ya, adalah harta keluarga yang Tuhan berikan kepada kita. Yang ketiga, harta tubuh. Apakah kita menjaga kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita? Ya, percuma kita kaya, kita pelayanan luar biasa, tetapi tubuh tidak dijaga, sakit juga. Ya, kesehatan adalah mahal. Yang keempat adalah harta hubungan. Bagaimana kita menjalin kasih dengan sesama kita. Ya, kita punya networking dan lain sebagainya. Ya. Terus yang kelima adalah harta jiwa. Bagaimana kita terus melatih pikiran kita untuk terus belajar, mau dikoreksi, belajar, entah itu ikut retret, ikut seminar, itu adalah harta, saudara. Dan yang keenam adalah harta benda, ya. Dan seringkali orang hanya fokus terhadap satu ini saja sehingga prioritasnya adalah satu itu. Kalau fokusnya kepada harta benda, maka tidak ada waktu untuk olahraga, tidak ada waktu untuk keluarga, tidak ada waktu untuk apalagi untuk pelayanan. Kalau fokusnya hanya spiritual saja, my life is for God only. Berapa banyak pelayan Tuhan yang keluarganya berantakan karena terlalu banyak pelayanan. Terus kemudian ekonominya tidak terpikirkan karena pelayanan terus. Nah, ya, itu. Atau terus fokus pada suatu pekerjaan atau kalau yang masih sekolah. Sehingga melupakan keluarga, orang tua dan lain sebagainya. Jadi semuanya harus imbang. Nah, itulah yang akan kita pelajari, ya. Ini seru nih. Oke? Kita terus. Banyak orang tidak mempedulikan agama. Itu sudah dijelaskan dalam 2 Timotius 3 1-5. Tidak tahu mengasihi, tidak bisa berdamai, suka menjelekkan orang, suka mengekang diri, ya, garang, marah, kasar. Waduh,
kalau itu semua terjadi, berarti kita sudah hidupnya bukan bergaya hidup anak-anak Allah. Ya. Oleh karena itu, kembali, kenapa kita mau punya prioritas yang begitu harus dibina atau harus kita ketahui prioritas yang benar? Karena Tuhan kepingin kita punya cara hidup, gaya hidup anak-anak Allah. Ya, harus punya gaya hidup anak-anak Allah. Yang kedua, sadarilah bahwa hari-hari ini adalah hari yang jahat. Pelan tapi pasti. Kalau kita tidak melekat kepada Tuhan, tidak punya prioritas yang benar, maka iblis dengan segala tipu muslihatnya akan menghancurkan kehidupan saudara. Pelan tapi pasti. Tapi ketika kita, mungkin kita tidak tahu, tapi hari ini ada 4.200 orang yang hadir di Zoom ini. Karena setiap daripada kalian bawa jiwa 100 orang, ya, hadir di Amore Radio ini, saudara akan mulai beritakan, ayo belajar time management. Ya. Ada time management, ada money management. Kalau tidak ada money management, runtuh kan? Ini kita belajar time, prioritas, bagaimana memanage suatu waktu. Ya, sehingga kita boleh terbebas atau diluputkan dari hal-hal yang iblis ingin curi dari kehidupan saudara. Ya, are you guys ready? Ya, maka kita untuk itu we have to set our priority straight. Itu harus ya, harus prioritinya straight. Oke, kita kembali kepada, saya akan kembali pada share screen. Set your priority straight. Ya, prioritas itu adalah hak untuk didahulukan atau mendapat kesempatan lebih dahulu. Ya. Nah, ini contoh-contoh prioritas. Ya, contoh-contoh prioritas ini. Ya. Ada, ini contoh ya. Prioritas pertama, Yesus. Wah, ya toh. Ini kalau single single atau pekerja, ya itu biasanya kalau single yang masih belajar itu nomor satu prioritasnya sebaiknya adalah Yesus nomor satu. Yesus yang nomor satu di dalam hidup kita, amin. Ya, Yesus adalah nomor satu. Coba sebentar. Siapa yang setuju Yesus prioritasnya nomor satu? Coba sekarang di unmute katakan 1, 2, 3. Yesus adalah andalanku. Ayo di unmute semua. Ini bisa co-host unmute. Yang rame. 1, 2, 3. Yesus adalah andalanku. Yesus andalanku. Sama-sama dulu. Sebentar. Saya taruh di galeri ini. Aku mau lihat. Ada suaranya enggak ya? Yesus adalah andalanku. 3, 2, 1. Yesus adalah andalanku. Andalanku. Itu prioritas yang pertama ya. Kalau lupa nyanyikan saja. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, ya, melebihi segala yang ada. Ya, terus Yesus nomor satu. Wah, haleluya ya. Nomor satu Yesus. Kalau ada cowok atau cewek yang datang naksir sama saudara, tunggu dulu. Nomor satu Yesus, bukan Yusuf atau Yosef, kamulah yang kuandalkan, jangan gitu. Nomor satu Yesus ya. Nomor dua prioritas ya. Ini general ya. Nanti kita bisa question answer, bisa bertanya. Ini best case skenario. Nomor dua adalah pekerjaan kita atau sekolah. Kalau yang bagi sudah bekerja ya bekerja ya. Para single yang belum masih tinggal dengan orang tua kerja. Maksud saya belajar yang terbaik ya, belajar yang terbaik ya. Terus kemudian ada yang kemudian bekerja ya, terus kemudian prioritas ketiga ada pelayanan, dating dan lain sebagainya. Setiap daripada orang punya prioritas yang berbeda-beda. Ya, kalau Pak Sutri itu nomor satu Yesus ya. Yang kedua harus prioritas keluarga. Habis keluarga lebih penting daripada pekerjaan, terus kemudian pelayanan, terus kemudian hobi dan lain sebagainya. Ini kita lihat dulu aja ya. Kalau
papa saya yang sudah umurnya 70 sekian, nomor 1 dia Yesus dan dia masih bekerja, ya. Terus kemudian dia punya pelayanan setelah itu. Sudah, karena umurnya sudah 70 tahun, ya. Kalau mama saya, Tante Jane, tahu ya Tante Jane ya? Tante Jane itu istrinya Om Han, gitu, mamanya saya, ya. Tante Jane prioritasnya cuma ya ini. Dia 1 Yesus, 2 pelayanan karena dia full time pelayanan sudah. Umur 70 sudah pelayanan. Anda kalau mau minta pelayanan, minta Tante Jane, dia pasti 24 jam siap melayani gitu ya. Nah, itu prioritasnya ya. Jadi setiap daripada kita punya prioritas kehidupan yang berbeda-beda. Nah, tapi nyusunnya gimana ini? Nah, kita akan belajar bahwa prioritas itu bukan urutan. Setuju ya? Prioritas itu bukan urutan. Prioritas adalah hak untuk didahulukan atau mendapatkan tempat lebih dulu. Ya, itulah prioritas. Jadi kalau prioritasnya lebih tinggi berarti kita mendahulukan prioritas itu untuk diisi di dalam planning kita punya timing ya. Nanti kita akan lihat. Itu maksudnya. Jadi bukan prioritas itu bukan berarti hanya urutan saja, bukan. Ya, oke, kita akan lanjut. Nah, bagaimana cara set prioritas itu? Bagaimana set our priority straight? Ya, how to get priority straight? Bagaimana dapetin GPS itu? Nah, ya, penting sekali, saudara. Karena kalau tidak straight, kalau kita tidak benar di dalam menentukan prioritas, wah kacau balau, katanya begitu ya. Saya kasih contoh. Seorang single pekerja yang prioritas nomor 1-nya adalah Yesus. Nomor 2, dia habiskan waktu untuk pelayanan. Pelayanan terus ya. Pelayanannya enggak selesai-selesai pokoknya. Sebentar, saya mau lihat ini. Saya dapat WA dari Nia Singapura, contekan. Saya tanya, Nia, kamu kegiatannya apa saja? Wah, ada hari Senin siji Yunos, tapi dia tidak puas. Habis Senin mau yang tetap hari Rabu ke siji River Valley. Biar 2, karena apa? Ya siapa tahu toh kita investment di hari Senin sama investment di hari Rabu. Tidak dapat, karena masih single katanya. Pergi yang hari Kamis siji West. Wah, kadang-kadang pergi yang West, kadang-kadang pergi yang Bisan. Ya itu. Supaya kalau investment itu kita enggak satu wadah koremen, kita kemana-mana ya, semua diikutin ya, sak nongkrongnya sampai segala macam ya. Kemudian prioritas ketiganya baru sekolah ya, atau yang sudah bekerja nomor 1 pelayanan. Habis pelayanan, wah dia punya hobi, nggak tahu hobinya apa, hobi main game online atau apa ya segala macam. Bukan game online-nya salah, tapi senang karena diajak main ya. Habis gitu mereka mulai sekolah atau kalau sudah bekerja mulai kerja. Tapi karena sudah pelayanannya terlalu banyak, sekolah apa itu hobinya mainnya sampai malam-malam, akhirnya kalau kerja ngantuk-ngantuk gitu ya. Nah, ini akibatnya apa? Sekolah atau kerjanya berantakan. Ya, sekolah atau kerjanya berantakan. Atau jomblo terus. Loh, kenapa kok bisa jomblo? Karena tidak ada prioritas untuk cari jodoh di sini. Benar ya? Pelayanan, hobi, kerja. Lagi, pelayanan, hobi, kerja. Yesus. Terus kemudian tiba-tiba umur sudah mendekati 35 tahun baru sadar. Loh, aku kok masih single? Bagaimana? Waduh, yang 28, 29, loh kok 30? Aku usah kepala 3 bagaimana? Bingung. Nyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa Engkau tidak memberi jodoh? Tuhannya bingung. Lah kamu carinya jodoh kapan? Kan gitu ya. Aku kasih 24 jam. Kamu habisin untuk pelayanan, hobi, kerja. Pelayanan, hobi, kerja. Cari jodohnya kapan? Nah, misalnya seperti begitu, ya toh? Dan akhirnya diskon. Ya sudahlah Tuhan, aku 30 sudahlah diskon 50% misalnya gitu ya, atau buy one get one free. Apa aja semua cowok aku ambil, ya. Kalau di Indonesia cowok-cowok yang kerja di Pertamina itu mulai dari 0 ya, itu diambil semua, enggak peduli. Ya, nah ini bahaya. Ya, kerjanya berantakan karena apa? Teledor, banyak salahnya karena prioritasnya salah, karena kecapean. Kita lanjutkan. Misalnya seorang Pak Sutri, CEO, kerja, habis kerja hobi, golf.
Ya, habis gitu keluarga. Terus si siapa namanya Theo, kok mau tahu datang ke Amerika. Waduh, nggak ada kesempatan gua. Buat gua Yesus adalah prioritas ke-365 kan gitu kan. Karena gua harus kerja, gua harus hobi, gua harus keluarga aja nggak sempet. Pokoknya harus yang penting duit. Ya. Pokoknya get the money. Money. I want to be successful. Aku sudah pangkat setinggi luar biasa ya, mobil sudah bagus terus ya. Habis gitu harus jalin hubungan, golf. Terus cerai coming soon, saudara. Karena apa? Keluarganya nggak pernah diajak pergi-pergi, hobinya karena pekerjaan perginya sama orang lain terus. Nah, ini hati-hati ya. Terus Pak Sutri Tulen, ya hobi, ya seneng main sama, punya hobi macam-macam. Terus kemudian bekerja, ya bekerja, terus punya keluarga, ya, terus hobinya nomor 1 pokoknya. Jalan terus, tapi tidak ada kesempatan. Karena apa? Aku adalah orang keluarga. I'm a family man. I'm a family woman. Ya. Dulu masih single aku pelayanan. Ya. Karena apa? Melayani sambil menyelam minum air. Siapa tahu sambil melayani dapat. Dapat. Sudah dapat. Deng, game over. Jadi kita waktunya untuk keluarga. Forever and ever. Sudah waktunya regenerasi. Waduh, itu bahasanya lebih keren lagi. It's time for regenerasi. Lah Paulus kasihan, Paulus bilang aku terus berlari sampai ujung. Jadi kapan pensiunnya Paulus? Kok tanya. Paulus itu bilang kalau aku berlari pensiunnya kalau aku diambil sama Tuhan, nah itu pensiun. Kalau enggak dia terus lari terus, gitu. Sambil mencetak regenerasi tapi dia juga tetap melayani terus. Nah, seperti gitu ya. Nah, ada yang seperti begini ya. Apa yang terjadi? Lama-lama enggak aktif lagi, saudara. Ya, saya aktif lagi. Enggak ada waktu. Ya, itu. Atau, ini, saya kok seneng ya sama papanya Koremen itu, atau sama mamanya Koremen. Ini kudus nih Tante Jen ini. Prioritinya Yesus. Kemudian pelayanan. Sudahlah hidupku untuk melayani. Kan ada toh, aku dipanggil, diciptakan untuk apa? Untuk melayani. We born to serve the Lord. Jadi nomor 1 adalah Yesus. Kemudian aku mau melayani di dalam hidupku. Mumpung aku di Singapura, semua tak datangi satu persatu. Untuk supaya mereka mengenal Yesus. Apa yang terjadi? Bentar. Yang terjadi adalah bangkrut, saudara. Atau cerai. Soalnya apa? Tidak kerja. Terus pelayanan terus. Ya bangkrut, bos. Ya bangkrut pasti nggak ada duit. Ya. Atau cerai lah. Istrinya bingung ya. Saya waktu datang dari Amerika itu bahaya ini kalau ada orang dari luar negeri ke Indonesia. Waduh itu kayak ketenarannya luar biasa. Oh Koremen. Wah ya. Suruh jadi WL, ikut saya WL. Suruh jadi singer, ikut jadi tim singer. Suruh jadi Mbak Firman, Pak Firman. Wah masih hot-hotnya ini ya. Sekarang sudah meledak mungkin ya, itu Surabaya ya. Makanya sekarang dipanggil ke Singapura. Untuk Singapura ini 2 tahun sekali. Jadi belum belenak kalau orang Surabaya sama Raymond Hanjaya ini. Oke. Pelayanan, Senin ada sel udah begini ya. Terus kemudian berjelang 1 bulan terus begitu istri saya sudah check-in sudah mulai bilang, papanya anak-anak kok sudah enggak ada ya. Nah, ini tanda alarm berarti pelayanannya kebanyakan ya. Jadi ada prioritas yang tidak benar yang bisa menyebabkan keterpurukan ya. Nah, jadi kita harus belajar bagaimana menempatkan prioritas yang benar di dalam kehidupan. Caranya bagaimana? Oke, kita lanjut. Caranya adalah pakai metode PEER ya. Planning, execution, evaluation, repeat planning. Ya. Yang pertama-tama kita harus lakukan adalah kita harus planning. Menempatkan prioritas yang benar. Ya. Kemudian kita isi kalender itu ya, belajar kalau belum pernah dari kalender yang kosong. Itu namanya planning. Ya. Kegiatan-kegiatan apa yang berdasarkan prioritas. Nanti saya akan tunjukkan ya. Dan ini kita berdoa. Tuhan tolong
aku sudah ikut Amoredio. Berarti ada satu acara-acara yang harus aku ikuti ya. Berdasarkan prioritas-prioritas ya. Kita taruh di kalender itu. Yang kedua, setelah kita meletakkan itu, kita harus melakukan execution dari planning itu. Ya. Action ya, harus dilakukan. Nah, kita punya yang namanya Mr. Commitment. Tapi masalahnya, sering kita planning tidak, kita mengiya-iyakan, ya, nanti aku datang. Tetapi ketika kita acara itu ada, kegiatan itu ada, atau suatu hal yang seharusnya kita berkomit untuk datang, kita tidak komitmen. Yang datang adalah Mr. Al-Hasan, alasan terus ya, tidak bisa. Itu Mr. Alasan itu yang datang. Ya, jadi planning tidak, tapi kita langsung komitmen. Akhirnya yang datang bukan komitmen tapi alasan. Nah, banyak daripada terutama dalam pelayanan atau di dalam kalau dalam dunia kerja dan segala macam kita datang, orang selalu yang nomor satu ditoding apa? Mau enggak kamu untuk komitmen? Mau enggak untuk komitmen? Orang bisa komit ketika kita punya planning yang jelas. Kita punya tujuan yang jelas. Kita punya prioritas yang jelas. Tidak mungkin atau hal yang mustahil orang bisa komit tapi tidak punya planning yang jelas. Itu sulit. Yang bisa dilakukan adalah terpaksa. Dan hal itu tidak akan lama. Hal itu akan terjadi ketika mereka lagi senang 1 tahun, 2 tahun, burn out, dan akhirnya tidak akan melayani lagi. Nah itu ya. Efesus 5:17 kalau saya lanjutkan lagi. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Planning. Di sini kita mau bekerja sama dengan Tuhan untuk tahu apa kehendaknya. Planning, setelah itu kita execution. Ya. Dalam planning ini nanti kita akan memasukkan prioritas-prioritas kita sesuai dengan keadaan kita. Ya, itu dalam planning. Terus kita akan lanjutkan. Setelah itu kita masuk ke dalam yang namanya evaluation. Ya, sebentar. Nah, di sini kita bisa tanya kepada pembimbing rohani, korsel kita, pelayan sel kita, atau tanya pada keluarga kita. Buahnya apa dari satu yang sudah kita lakukan? Apakah pelayanan kita terlalu banyak? Apakah kita terlalu banyak bekerja? Ya, itu tanya. Jangan terus dilakukan, ditobruk saja. Tanya pasanganmu, tanya orang tua Anda. Ya, banyak orang tua yang tidak suka anaknya pelayanan karena memang terlalu banyak pelayanan. Ya, tanya, diskusi dengan pembimbing rohani Anda. Dan kemudian Anda melakukan repeat planning. Planningnya di-adjust. Prioritasnya di-adjust, ya, disesuaikan lagi, dan kemudian melakukan yang namanya execution lagi. Jadi terus di-adjust. Seperti saya tadi, saya baru pertama kali datang dari Amerika, semua pelayanan saya terima. Dari beberapa bulan berjalan, saya selalu adjust. Saya sudah membuat ini di dalam 1 minggu, sekarang pelayanan saya 1 minggu keluar, bahkan firman itu 1 kali seminggu. Kalau kepaksa, maksudnya kepepet bahan sama, ya oke lah 2. Tapi sekarang 1 minggu itu sekali. Karena apa? Karena Senin ada sel, Selasa ada pedal, Rabu Kamis biasanya saat pelayanan kami, saya, Jumat ada PD, ya toh, Sabtu ada pagi ada pelayanan, GoPlay, jam 6 pagi, terus kemudian siang ada youth. Ini mestinya waktunya sel, tapi selnya youth saya melayani, tapi karena yang minta Amoredio, ya sudah, saya prioritaskan ini mau sekali saja, enggak setiap minggu, ya toh. Terus kemudian minggu kita tidak ada pelayanan biasanya, tapi ada sebulan sekali yang namanya persekutuan doa komunitas bersama. Jadi banyak itu ya, tapi saya masih harus bekerja, saya terus harus punya waktu untuk keluarga, saya punya waktu untuk hobi saya. Nah, itu harus benar-benar harus kita minta bantuan Roh Kudus, ya. Disinilah kita minta terus di evaluate, repeat, ya, repeat planning, seeking His will. Seeking His will itu jangan ngumpet di kamar aja,
minta Tuhan, tolong Tuhan bicaralah. Kalau engkau tidak bicara, aku tidak tahu Tuhan. Aku akan tetap tidak berubah. Tuhan itu berbicara melalui pembimbing Anda, melalui orang di sekitar Anda, melalui keluarga Anda, melalui teman baik Anda. Nah itu Tuhan berbicara ya. Dan disinilah Roh Kudus bekerja. Sehingga Anda mempunyai, diubah, diproses, punyai gaya hidup yang baik. Ya. Jadi saudara-saudaraku, kita sekarang akan belajar bagaimana kita punya prioritas itu yang baik dan benar. Saya akan mundur sedikit. Saya akan kasih contoh prioritas yang baik dan benar. Saya adalah ini adalah Pak Sutri ya di sini. Nah ini Pak Sutri. Jadi prioritas saya pada saat ini adalah yang nomor 1 adalah Yesus. Itu adalah prioritas saya yang pertama. Yang kedua prioritas saya adalah keluarga. Yang ketiga saya tetap harus bekerja. Pelayanan nomor 4. Ingat ya, pelayanan saya taruh nomor 4. Karena sebagai orang yang tidak full time pelayanan, pekerjaan lebih penting daripada pelayanan. Dan kemudian ada hobi dan lain-lain. Ya, itu prioritas-prioritas yang lainnya. Ya, itu adalah prioritas saya. Masalahnya apa? Ini kalau di sini ada orang yang Yesus, atau sekolah kerja terus pelayanan. Permasalahannya adalah seringkali kita itu tidak bisa membedakan apa bedanya prioritas Yesus dan prioritas pelayanan. Ya, semua ditembak Yesus. Ya. Yesus, prioritas nomor 1 Yesus adalah di mana kita mendapatkan roti. Di mana kita menjalin suatu hubungan dengan Tuhan. Itu prioritas pertama, itulah Yesus. Di mana kita mendapatkan roti? Saat misa, jangan bolos. Number 1, no matter what. Benar ya, kita dapat roti, kita dapat makanan. Di mana kita dapat makan? Kalau saya, sel. Jangan bolos. Disitulah saya mendapatkan makanan. Gitu ya. Di mana lagi saya dapat makanan? Saya tidak tahu. Apa itu? Yaitu di mana kita mendapatkan makanan. Itu Yesus. Persekutuan doa. Saya dapat bisa pelayanan, bisa mendapatkan makanan ya. Apalagi sekarang sambil nyetir bisa ikut persekutuan doa online nih sekarang ya. Terlambat nyalakan aja bisa. Nah, itu mendapat makanan. Pelayanan adalah melakukan pekerjaan Tuhan. Seperti sekarang ini. Ini pelayanan. Jadi prioritasnya ini nomor 4. Ketika Nia tanya, kok bisa tanggal sekian? Saya lihat, waduh, sudah ada jadwal. Aduh, ya enggak bisa. Terus bisa minggu depannya? Aduh, enggak bisa. Bisanya? Aduh, enggak bisa. Gini ya, Nia, lebih baik aku kasih kamu tanggal yang kosong ya. Nah, gitu ya. So, saya bisa dengan nyaman berkata no dengan alasan yang cukup, ya toh. Nah itu pelayanan nomor 4. Dan kemudian saya punya hobi, oke? Nah itu prioritas. Jadi prioritas bukan urutan, tetapi prioritas berbicara mengenai apa? Hak untuk ditempatkan mana yang lebih utama. Itu prioritas. Jadi saudara-saudara, ini saya akan coba ganti screen, waktu saya tinggal sedikit soalnya. Sebentar ya, ting. Saya akan praktek sebentar. Oke. Nah, semuanya bisa lihat ini ya, kalender kosong, benar ya? Bisa lihat kalender kosong di sini. Semuanya berdasarkan planning tadi, PEER, planning, execution, evaluation, repeat planning. Planningnya bagaimana? Saya bilang tadi, prioritas saya nomor 1 adalah Yesus. Berarti ya, ini saya akan geser dulu sebentar, soalnya menutupi ini. Ya. Oke, kalau Yesus berarti prioritas mempunyai hak pertama untuk saya tempatkan. Nah, berarti kalau Yesus hari Sunday saya harus ke gereja. Itu namanya prioritas. Dari kosong saya masukkan dulu. Ya, bukan urutan, bukan berapa banyaknya. Dari kosong saya masukkan dulu. Apalagi? Terus saya punya
persekutuan doa. Waduh, ini tadi mana Nia ini? Nia. Nia ini yang menghubungi saya. Oke, saya misalnya anggota Amo Radio nih. Wah, ya toh. Saya hari Senin ada anu ya, Nia ya. Oke, saya rumahnya dekat Yunos. Wah, jadi Senin jam 8. Berarti saya Senin itu saya mendapatkan roti ya. Mau dong. Nomor 1 di sini Senin. Apa? Sel. Saya masukkan dulu. Itu namanya prioritas. Nomor 1. Ya, jelas ya? Nah, kalau sudah begini bagaimana? Saya mau tanya sama Theo. Theo, kalau sudah Monday saya taruh di sebagai prioritas ikut sel, bisa bolos enggak? Kalau bisa sih jangan. Pasti kosong. Ya nggak bisa dong. Sudah prioritas pasti data masih kosong loh ya. Masih kosong, lainnya masih belum. Saya prioritaskan untuk sudah beres. Si CG-nya nggak bakal kosong. Selesailah pembawaan firman pada hari ini karena mulai sekarang Amo Radio nggak ada yang pernah bolos. Yeay, haleluya, puji Tuhan. Karena prioritas nomor 1 adalah Yesus. Selesai. Dan para penatua, pembimbing tidak perlu gembor-gembor. Karena prioritasnya sudah selesai. Misa nggak pernah itu ya, gitu ya. Nah sudah, terus habis gitu kita mesti ngapain lagi? Mesti nomor 2 prioritasnya apa? Keluarga. Nah saya keluarga. Jadi sebagai keluarga saya mau apa itu namanya tanggal ini ya, kebetulan ini kalau saya ini tanggal 25 ini, nanti setelah ini selesai TET, ayo pergi kemana? Pergi ke Solo. Nah, hijau ini apa itu namanya? Janjian sama family time. Wah, ya toh? Ya, sama anak-anak. Wah, keren ya. Tapi nanti tanggal 29 saya mau apa itu namanya? Set waktu untuk, ingat ini keluarga, ini prioritas yang kedua. Saya mau ada janjian sama Cik Kyun, lunch barengan. Taruh di sini, janjian ini ya, pacaran sama istri saya. Makan barengan supaya kita enggak beli makanan tapi pergi ngafe orang tua. Ya, bolehlah ya. Itu ditargetkan. Ada waktu berat. Itu namanya prioritas, bukan banyaknya, bukan urutannya, tetapi di mana kamu menempatkan prioritas itu. Setelah itu baru kita kerja. Saya mau komitmen kerja ya. Kerjanya saya dari jam 8, aku enggak mau lembur. Doa dong, minta sama Tuhan Monday. Ya, ini aku mau kerja ya. Friday, Saturday saya punya komitmen sejak saya pulang Indonesia, aku enggak mau buka perusahaan yang Saturday aku kerja. Saya tidak mau. Orang bilang enggak bisa. Ini Indonesia, minimum setengah hari. No. Nah, itu kerjanya begini. Ya. Tapi kalau misalnya ada harus keluar kota, saya harus lihat ya, kira-kira mana. Jangan sekali-sekali. Jangan terus setiap kali apa itu namanya hari Senin kita CG, setiap hari selalu lembur. Selalu lembur. Nah, ini kalau saya PD itu ada hari Jumat. Persekutuan doa saya taruh di sini. Saya harus datang. Ya, saya harus datang ke PD. Tapi kalau setiap kali persekutuan doa, saya datang terlambat. Terus datang terlambat lagi. Dan datang terlambatnya setiap hari Jumat. Atau setiap hari Senin mau pergi ke CG, selalu sakit perut. Minggu depan sakit perut. Minggu depannya sakit perut. Itu namanya bukan sakit perut, itu namanya ya. Itu namanya kena virus. Kena virus yang baru, namanya virus N1AT. Virus gak niat itu namanya ya. Harus punya niat. Itu sakitnya cuma di situ. Kamu doain sampai mencret, gak bisa. Tuhan, tolong Tuhan supaya aku bisa datang ke DG. Tuhan bilang, datang ke CG. Bisanya kalau kamu punya NIAT, niat. Nah itu baru bisa. Ya. Tuhan, aku kok selalu datang terlambat, gimana? Biar buat aku supaya tidak datang terlambat. Wah, Tuhan juga bingung. Nggak mampu Tuhan. Bisanya apa? Ya kamu kalau biasanya bangun jam sekian, majukan 1 jam. Nanti lihat mukjizat terjadi. Kamu akan datang 1 jam lebih awal ya. Namanya niat. Nah itu. Dan saudara terus lakukan. Nah setelah itu baru saya yang keempat adalah
Oke, saya pelayanan. Pelayanan di mana? Wah, ini hari Sabtu saya ada pelayanan. Oh, setiap Sabtu pagi saya juga ada pelayanan. Sabtu pagi ada pelayanan. Sabtu siang saya ada pelayanan. Sabtu siang ada pelayanan. Oh, juga ada ini Amore Deo. Oh, jadi sekali-sekali. Jadi ininya saya cancel. Nah, ya toh. Jadi dimasukkan di situ. Ya. Kemudian hobinya. Hobinya bagaimana? Masukkanlah hobimu. Saya cuma bisa pagi-pagi saja. Ya, setiap pagi, ini pagi. Jam 5, jam 6 sampai jam 7 saya sepedaan. Ya, minimum 3 kali seminggu. Nah, masukkan di sini. Masukkan gini sama anak saya. Jadi hobi masuk, waktu keluarga masuk, pekerjaan masuk. Sabtu Minggu ada customer mau telepon saya tanya minta spesifikasi, Mas, saya tidak jawab. Bisa nunggu kok hari Senin. Bisa nunggu. Ya. Dan ini sudah saya lakukan berkali-kali ya. Dari semenjak saya masih, nanti kita di question and answer, bagaimana kalau kita masih bekerja dengan orang, ya. Ini Oktober, nanti bisa diisi, ya. Terus bisa isi per hari. Kalau awal-awal, nah nih bisa diisi jam 5 sampai jam 6. Saya sepedaan. Ini misalnya ya waktu saya, ini sepeda. Ya, terus dari sini sampai sini saya kerja. Tapi bisa juga saya ada waktu untuk lunch time sama istri saya, waktu keluarga ini. Terus habis gitu jam ini saya melakukan pelayanan. Itu prioritas yang ketiga. Ya toh? Prioritas yang keempat pelayanan. Terus kemudian di sini saya ikut sel. Ya. Kemudian Tuesday, teman. Semuanya saya prioritaskan mengisi dari yang kosong terlebih dahulu. Itulah yang dinamakan dengan planning. Setelah itu execution. Setelah itu kita review. Setelah direview, oh ternyata kegiatan pelayanan saya yang terlalu banyak. Atau ternyata kenapa ya saya kok pekerjaan ini terus tidak beres-beres. Doa. Disitulah kalian bisa minta kekuatan doa. Saya dulu sukanya pergi waktu masih di Amerika, pergi ke Spain, luar negeri. Di rumah cuma 1 minggu. Awal-awalnya suka, karena dititipi barang-barang Eropa murah. Tapi lama-lama istri ditinggalin terus. Doa. Mama saya bilang doa. Ketika saya berdoa, apa yang terjadi? Istri saya harus bed rest tahun 2012. Minggu ke-20 anak saya sudah mau keluar. Dan mulai tahun 2012 sampai saya pulang ke Indonesia, saya tidak satu pun pergi ke luar negeri. Tuhan izinkan terjadi kadang-kadang untuk mengubah hidup kita. Ya. Waktu hari Sabtu, retret. Sudah waktunya untuk saya memberikan retret. Vice President saya bilang, you have to work overtime on Saturday. Semua saya punya supervisor, saya kerja di engineering ya, ada yang nggak beres. Saya bilang, wah nggak bisa. Karena saya ada retret. Wah, supervisor saya langsung pucat. Well, you have to talk to our vice president, dan orangnya galak sekali, sukanya mencat orang. Yang terpikir di saya adalah saya sudah taruh prioritas di situ, saya sudah bawahanku sudah tak kasih penggantinya saya, tapi kok saya disuruh kerja, tapi ada pelayanan yang tidak bisa yang sudah saya prioritaskan, sudah saya planning. Maka oke Tuhan, kalau Engkau mengizinkan saya untuk kerja, ya pasti Engkau akan menggantikan. Tetapi kalau Engkau mengizinkan aku bisa melayani, Engkau akan ubah pikiran vice president saya. Saya berdoa, tapi saya harus ngomong. Saya bilang kepada vice president, VP saya, Sir, I have retreat tomorrow in the weekend. I have to go there because I'm, going to give a sermon, ya toh. Dia diem. Semua supervisor takut semua. Bos saya takut. Dia bilang, tunjuk ke supervisor saya. Oke, pastikan kamu cari penggantinya, biarkan Raymond ini bisa kasih retret. Saya bilang, wow, itu pasti kuasa daripada Tuhan yang bisa mengubah dia. Karena saya punya bos yang lebih hebat, lebih galak daripada VP saya. Sampai supervisor saya terbingung, sampai, kok bisa? Wow, he must be in a good mood today. No, dalam hati saya, karena saya punya Tuhan yang luar biasa. Ya, jadi saudara-saudaraku yang terkasih, kita harus bisa memprioritaskan hidup supaya kita tidak salah langkah, karena kita harus punya gaya hidup anak Allah, dan hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Oke,
Kira-kira demikian bahan daripada saya. Mungkin ada yang bertanya, silahkan. Oke, terima kasih Ko Remo untuk tips-tipsnya. Bakal berguna banget nih untuk teman-teman semua di sini. Buat aku sih berguna banget. Kan tadi aku datangnya telat gara-gara nggak bisa memprioritaskan hidup aku di weekend. Ini bakal dipakai nih peer modelnya ntar. Ya, jadi mungkin sekarang kita mau mulai sesi tanya-jawab sekitar 15 menit. Dan kalau misalkan teman-teman di sini ada yang punya pertanyaan, boleh diketik dan langsung dikirim aja ke Sofia, yang Sofia dalam kurung Q&A. Atau kalau mau langsung ngobrol nih sama Koremon, bisa juga langsung di-unmute dan dinyalain videonya, dan langsung nanya aja ke Koremon pertanyaannya apa. Iya. Nah, jadi kayak kita sebenarnya udah ada pertanyaan, mungkin kita bisa tanyain dulu di list kita. Jadi ada yang bertanya seperti ini nih, Koremon. Gimana kira-kira caranya untuk menolak dari ajakan teman kita untuk satu hal yang prioritasnya sedikit lebih rendah buat kita sendiri. Misalnya diajak main game nih. Kita senang main gamenya, cuma udah banyak nih mungkin bulan ini. Tapi kita nggak mau menyakiti hati teman kita atau dikucilkan, kan? Gimana tuh kira-kira, Koremon? Oke. Pertama, yaitu tadi, kenapa kita harus punya prioritas? Kalau kita punya prioritas yang jelas, kita enak untuk say no. We can say no to others. Dalam segala hal, enggak cuma games ya. Saya nolak pelayanan itu kalau juga sulit. Kalau dulu tidak ada prioritas, itu nolak pelayanan itu kayaknya tabu. Ya, aduh, pelayanan ditolak kayak aku ini dosa apa enggak ya? Dalam segala hal, nolak game, ya, nolak untuk mengadakan meeting dengan customer, ya toh. Karena biasanya yang ditolak itu adalah sesuatu yang kelihatannya bagus. Jadi kita ini sungkan gitu loh ya. Tetapi ketika kita punya alasan yang jelas, punya bukti yang jelas yang kita buat sendiri ya, itu untuk kita tidak perlu pertontonkan, tidak perlu dimasukkan. Ini ya prioritasku minggu ini ya dimasukkan ke IG story gitu ya, nggak perlu. Tapi kalau kita punya prioritas yang jelas, maka kita punya confident untuk menjelaskan, untuk bisa mengatakan no. Itu. Ya. Jadi kalau dalam hal tadi game, kalau prioritasnya jelas bahwa sekarang aku saatnya untuk ke CG, ya. Yang tanya enggak sungkan, tanya kita untuk terus main game, ya kita belajar untuk tidak sungkan untuk mengatakan bahwa aku saatnya sekarang CG misalnya. Aku saatnya sekarang untuk belajar. Aku saatnya sekarang untuk pergi ke untuk tidur. Ya, karena aku butuh istirahat, karena besok aku harus bekerja, karena prioritas yang harus kita pentingkan adalah pekerjaan, ya. Dan a true friends will appreciate when you say no. Ya, kalau kamu dengan begitu dibilang, wah kamu gini, nah kan sudah jelas, tidak perlu doa-doa yang luar biasa, puasa segala macam. Tuhan, apakah ini adalah teman yang baik bagi aku, adalah pergumulan yang baik bagi aku. Kita ngomong no aja dia sama marah-marah, haleluya, dengan prioritas saja kita sudah tahu belangnya kan. Nah, kira-kira demikian ya. Jadi punya prioritas yang jelas membuat kita lebih confident untuk berkata, untuk say no. Makasih deh Koremon untuk tipsnya. Untuk pertanyaan selanjutnya, aku sebenarnya penasaran. Kita sempat ngomong ini berkali-kali tentang prioritas dalam hidup. Kan tadi kan Koremon udah ngasih contohnya ya untuk orang single sama berkeluarga. Ada nomor 1, 2, 3, 4, 5 segala macam. Cuma gimana sih cara kita tahu kalau prioritas kita ini udah sesuai dengan kehendak atau plan-nya Tuhan dalam hidup kita? Ya, mulai dari best practice ya. Tadi kalau single, yang tadi ada slide nanti aku bisa bagikan. Slide best practice itu adalah untuk yang single, itu yang nomor 1 adalah Yesus, ya toh. Yang kedua adalah ya sebagai single ya kita harus belajar. Kita harus belajar, kita harus apa itu namanya? Kalau misalnya single yang sudah lulus ya bekerja ya di situ. Terus kemudian kita masuk ke dalam pelayanan ya. Pelayanan itu bisa digeser dengan kebutuhan lain. Di pelayanan nomor 3 bisa 4, 3-nya bisa apa? Kalau kebutuhan untuk nyari jodoh ya masukkan di situ. Kamu harus punya waktu di time yang kosong. Kapan aku harus mulai cari jodoh to find
my soulmate gitu loh. Itu kapan? Jadi hangout atau apa? It's okay. Bukan hal yang tabu, itu harus taruh di situ gitu loh. Jadi apa itu namanya? Jangan, biasanya yang salah kalau dalam masalah single itu masalahnya apa sih? Kerjaan, pasangan hidup. Itu single biasanya ya. Single pasangan hidup. Nah, di single pasangan hidup itu biasanya problem daripada anak-anak rohani itu meletakkan Yesus dan pelayanan itu 1-2. Sehingga tidak ada waktu, pekerjaan jadi capek karena terlalu banyak pelayanan atau kegiatan rohani. Dan tidak ada waktu untuk cari jodoh. Orang lain ngelihat kalian takut. Aduh, suci banget ini Iren ini. Aduh, kemana-mana bawa kitab suci. Aduh, si cowok-cowok jadi takut. Oh, sudahlah nyari yang. Ya, itu kenapa kadang-kadang kebingungan. Sedikit-sedikit nyanyi lagu rohani ya. Terus, wah, IG-nya penuh dengan lagu rohani. Terus cowok-cowok mendekat. Siapakah aku ini ya? Seorang cowok yang nakal. Kan kita takut ya. Padahal kita harus reach out. Gitu ya. Be a normal person gitu loh ya. Ya, nggak tahu sekarang kegiatannya apa, goes bareng lah, apalah gitu loh ya. Nonton bioskop, tapi ini nonton bioskop nggak boleh ya. Nonton film bersama di Zoom ya toh. Tonton drama Korea boleh, nonton drama Korea asal prioritasnya tidak melebihi, so bisa ngomong toh. Ayo kita doa bareng-bareng yuk, so that the Holy Spirit will crash landing on you, misalnya kayak gitu. Ya. Jadi kita harus be a normal person. Yesus saja kasih waktu untuk ke tempat penyamun, bener nggak? Tempat orang pajak itu si pemungut cukai ya toh, ketemu sama Maria Magdalena, it's okay. Nah itu prioritasnya itu loh, jangan salah. Ya, tapi intinya biasanya Yesus, kalau single, terus kemudian pekerjaan, belajar ya toh, terus kemudian apa? Yaitu isi titik-titik cari jodoh atau pelayanan ya. Kalau sudah punya itu ya pelayanan bisa sama-sama. Terus mungkin ada keluarga yang sakit pada saat ini ya, dinaikkan prioritasnya ya. Setelah bekerja kemudian pelayanan. Lebih gawat ya kita naikkan ke nomor 2 bahwa minta izin kepada yang punya pekerjaan agar supaya ada waktu cuti atau apa untuk keluarga gitu loh. Jadi naiknya, ingat ya, naiknya prioritas itu bukan banyaknya atau apa, tetapi kita memberikan waktu untuk prioritas itu. Ya. Jadi walaupun keluarga itu prioritasnya misalnya lebih tinggi daripada pekerjaan, bukan berarti kita tidak bisa kerja 8-5 gitu loh. Tapi selama orang tua sakit, saya misalnya pekerjaannya cuma sampai jam 4 minta izin, dari situ saya langsung pulang ke rumah sakit atau apa. Tapi tidak ada waktu untuk pelayanan, tidak ada waktu untuk apa itu namanya ya di tugas. It's okay karena untuk situasi itu. Makanya perlu evaluation. You have to talk to your peers, to your mentor, spiritual guidance, sehingga mendapatkan approval daripada mereka. Kemudian masuk kepada planning lagi, repeat planning toh, semua dijalankan. Nanti keadaan berubah, you have to change the planning lagi, repeat planning lagi. Itu. Oke, thank you Ko Raymond. Kita juga ada yang nanya nih, kan tadi Ko Raymond bilang masalahnya kadang-kadang tuh virus itu ya, virus N1AT, niat. Nah, jadi gimana tipsnya dari Ko Raymond? Misalkan kita sudah berkomitmen untuk prioritas ini, kayak misalnya seperti tadi datang ke sel setiap minggu, tapi kadang-kadang kan niatnya susah. Ada nggak tips and tricks-nya nih, gimana cara kita bisa membuat diri kita tetap termotivasi? Ada, ya. Kita bisa minta, kalau berdoa, minta bantuan Roh Kudus, ya Tuhan, karena Tuhan bilang, Yesus bilang, aku akan memberikan penolong, ya, supaya kedagingan kita itu tidak kalah, gitu. Apa itu? Roh kita tidak kalah dengan kedagingan kita. Ya. Niat itu maksudnya males itu ya. Yang kedua, bergabunglah di dalam suatu komunitas yang menambah, yang mengalihkan, bukan komunitas yang mengurangi. Tahu komunitas yang menambah itu apa, Theo? Amoredio dong. Yang penuh cinta, yang penuh kasih, yang sukanya pastilah di dalam komunitas itu ada up and down. Aduh aku malas, aku aja malas nih kadang-kadang. Aduh sudah kerja capek toh, ngesel lagi. Aduh ya toh.
komunitas tuh kalau dalam berkeluarga bisa istri, kadang istri yang kuat, ayo tetap oke jalan ya toh. Terus kemudian atau kita menyemangati teman kita ya toh, ayo kita jangan lupa ya. Makanya bergabung di dalam suatu komunitas. Karena without community, ya inilah yang mau didestroy loh sama si iblis. Sadar nggak di dalam pandemi ini kita dibuat untuk sendiri-sendiri. Isolasi baik secara kesehatan ya, isoman, tetapi kita dibuat isoman secara rohani. Ya, dengan Zoom, dengan apa, we have to fight even more untuk memberikan support bagi teman-teman kita supaya kita tetap niat ya. Tapi ingat ya, tanpa planning, komitmen ini hanya sebagai sesuatu yang dipaksakan. Jadi orang akan cepat loyo. Jadi seperti robot, dung 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 dung, habis itu bosen karena tidak ada tujuan. Ya. Jadi planninglah, bergabung di dalam komunitas yang punya satu visi, yang punya satu misi, ya, yang mendukung sehingga kalian tidak loyo. Jangan kasih kendor gitu. Amin. Ini cocok banget dilanjutin dari bulan lalu ya tentang komunitas. Jadi bulan lalu ADN kan Komike dari HSM itu ngomongin tentang komunitas juga. Betul. Ya, kayak obor kan, kita dibakar, wah, terus kayunya kita pergikan ya lama-lama mati. Itu niatnya kan. Kita punya passion. Nah, gimana ya supaya itu kita harus bergabung. Tahu kita akan lemah, bergabunglah. Waktu Tuhan bilang, datanglah engkau yang letih lesu dan beban berat, maka aku akan berikan kelegaan kepadamu. Datang itu maksudnya datang itu kepada Tuhan siapa? Ya di Amore Dio itu kan ada Yesus, datanglah ke situ. Ya gitu. Ya mungkin kalau ada pertanyaan dari teman-teman juga nih, jangan malu-malu, langsung di-unmute aja buat nanya langsung ke Koremonnya di sini. Nggak usah malu-malu, lewat chat langsung aja ditanya. Dari tadi semuanya kirim ke Sofia. Ini mana nih yang videonya nyala ini? Coba saya lihat. Bisa dipanggil namanya kok. Cuma Santi nih yang nyala. Halo Santi. Kalau unmute tinggal pasang space bar aja unmute ya mestinya ya. Mungkin bisa ada pertanyaan satu lagi nih yang udah di-chat ke Sofia. Jadi pertanyaannya ini tentang, tadi kan Koremon cerita ya, istrinya Koremon sempat ngehin-hin nih ketika pelayanannya Koremon tuh udah makin banyak banget, dan jadi mungkin bukan terbengkalai ya, cuma jadi di nomor 2 kan, atau sedikit dilupakan keluarganya. Nah, mungkin pertanyaan ini lebih ke arah kalau misalkan dalam hubungan pasangan, kalau prioritasnya berbeda, bagaimana caranya kita bisa mencapai kompromi, atau mungkin bisa juga kayak saling mengingat satu sama lain. Jadi biasanya habit atau tips dari Koremon itu seperti apa sih sama istrinya Koremon? Nah, itu pertanyaan yang bagus sekali. Bagaimana punya visi yang sama? Semakin tahapannya semakin maju, maksudnya semakin ditunda semakin sulit. Jadi mau gampang, semenjak masih belum menikah, visinya di dalam pelayanan itu harus sama. Nanti ya, visinya harus sama. Kita ngobrolnya jangan I love you me, I love you me, you beautiful, oh you're handsome, lucu, jangan gitu terus. Ngomongnya harus, itu visi ke depan kita tuh gimana sih? Apa itu? Aku mau loh kalau kamu melayani bersama-sama dengan aku. Nah, harus begitu. Tahu nggak dulu ceritanya aku nembak Cekyun itu kan dulu Buddha bless you, aku kan God bless you. Aku aja nembaknya gini, Kyun, suatu waktu aku akan menembak kamu untuk menjadi pacarku, tapi sebelum tak tembak kamu harus bersama-sama sama aku jadi Katolik. Wah, itu belum nembak itu. Sudah ngancem dulu aku. Karena apa? Karena peluruku cuma satu. I only have one bullet. I'm a sniper. I'm not a Rambo. Tapi nggak ada yang kena kan gitu kan. So I told her like that. Apa yang responnya dia mendelik lihat aku, ini orang gila atau apa gitu. Tapi kan kepikiran toh, ding dong, wih serius banget nih orang gitu toh. Terus akhirnya dia mulai datang ke misa dan lain sebagainya.
Ya misa pertama kali Sabtu Paskah nggak ada listrik, ini gereja apa, lampu nggak bayar kan gitu kan, Paskah gelap, toto di tengah-tengah nyalanya pakai lilin, berbrur nyala semua kan gitu kan di Amerika tuh. Ya pelan-pelan akhirnya dengan discernment, nah itu nanti nggak tahu ya sudah aku pernah kasihkan enggak yang 5C itu terjadi suatu conversion, dia dibaptis, orang tuanya jadi setuju, terus kemudian dia jadi korsel, kemudian jadi WL, dia makan firman, melayani bersama-sama, jadi ketua Mudika di sana. So aku nggak mau resiko, saya melakukannya itu sejak dari awal, komitmennya, visinya sama. Karena yaitu ketika aku nanti menikah, for me and my household, we will serve the Lord. Ya, kalau bahasa Indonesia kami akan beribadah, tapi kalau Inggrisnya we will serve the Lord. Kita akan melayani bersama-sama. Ya, itu yang aku inginkan. Jadi harus prioritasnya harus jelas dari situ. Nah, oke. Sekarang yang sudah kadung, sudah terlanjur, sudah menikah tapi visinya, nah, dengar ini kan. Dengar ini sekarang ini acara ini. Halo yang sudah baru menikah ya. Semoga sadar bahwa kita tadi kenapa sih kok mau melayani Tuhan berada? Karena kita perlu gaya hidup anak Allah nomor 1, cara hidup kita ya. Terus yang kedua tadi apa? Kita berbicara mengenai bahwa hari-hari ini jahat. Ya, banyak sekali pasangan-pasangan pasutri-pasutri yang tidak jalan sendiri-sendiri, tidak perlu Tuhan apa itu tadi dikatakan loh di 2 Timotius 3:1-5. Mereka tidak memikirkan hal-hal agama, mereka tidak memikirkan apa, hanya sendiri-sendiri ya, hancur. Nah, kalau dengar begitu gimana? Mau nggak kita rindu? Ayo, mulailah kita di dalam pelayanan melayani, ikut di dalam kegiatan rohani, bisa dengan cara apa? Prioritas. Kosongkan dulu kalender. Apa sih yang enggak bisa? Teman saya setiap hari Senin sel selalu enggak bisa. Hari Minggu enggak bisa. Kemana kita ada persekutuan doa bersama. Kenapa? Karena aku ngantarkan pembantuku ke gereja. Saya siap ada pedal nganterin apa itu pembantu ke gereja. Ya bagus sih nganterin seorang majikan mengantarkan pembantunya ke gereja. Cuma kita jadi bingung, ini yang jadi bosnya ini siapa gitu ya. Kenapa enggak bisa pakai teknologi misalnya Gojek atau Grab atau apa gitu ya, supaya dia bisa naik sendiri ya. Ya itu tadi kembali kepada niat dan kepada prioritas itu. Jadi sesuatu ya harus ada kemauan. Ayo kita bersama-sama mau enggak untuk mengubah. Jadi lebih gampangan untuk dari awal sebelum komitmen pernikahan, tapi kalau sudah tidak yang mustahil, bisa asalkan kedua pasangan itu mau dan tinggal di dalam suatu komunitas yang menambahkan, komunitas yang mengalihkan gitu. Thank you banget Ko Raymond buat jawabannya. I think itu spot on banget dan semoga bermanfaat juga ya bagi yang udah nanya dan teman-teman di sini yang especially udah berpasangan atau berkeluarga juga. Mungkin mau cek aja nih ada pertanyaan lagi nggak ya dari teman-teman kita di sini sebelum kita tutup Q&A session-nya. Last call. Oke, kayaknya udah nggak ada nih. Kalau udah nggak ada, makasih banyak loh Ko Raymond udah menjawab semua pertanyaan kita dan udah sharing waktunya juga dengan kita hari ini. Kita mengundang Ko Raymond buat nutup sesi ini dengan doa ya. Nggak foto. Fotonya entar dong, sabar. Udah kangen. That's okay. Oke, sebelum doa aku kasih satu kali kesimpulan ya. Seringkali kita tadi kalau di posisi aku taruh Yesus sebagai nomor 1, terus kemudian aku mau keluarga aku melayani, terus aku usahakan. Itu mudah apa enggak? Enggak mudah. Sulit sekali. Dan pada saat aku menikah, aku melihat bahwa seringkali orang berhenti melayani ketika menikah. Sudah punya anak. Tidak ada kesempatan, waktu atau apa. Tetapi aku belajar bahwa ketika Yosua bilang, for me and my household, we will serve the Lord. Berarti ada suatu jalan kalau kita punya niat dan kita punya prioritas. Jadi aku selalu dari kecil, hari pertama keluar dari rumah sakit, aku terus melayani. Karena nggak bisa enggak. Ya, karena di sana persekutuan doa, saya yang main keyboard, saya yang nyiapin lagu, saya yang bawa alat musik, saya yang masang alat musik, saya yang jemput anak-anak sekolah. Jadi bersama dengan bayi umur 1 bulan, kita tetap berangkat. Berjalannya anak-anak lebih besar, mereka gelandotan, di kaki saya tetap makan firman. Anak kedua, ging-ging rame sampai dia pernah tanya kepada Romo, gimana kita ini kalau misa enggak pernah serius. Romonya bilang, good,
itu adalah pelayanan kamu. Karena cuma 2-3 tahun saja. Setelah itu mereka mengalami kondisi anak-anak sebagai gaya hidup anak-anak Allah. Ya, saya 8 orang yang datang ke persekutuan doa, 9 orang saya tetap melayani dengan full alat, dengan mikrofon, dengan apa. 8 orang itu 5 dari keluarga saya, istri, 3 anak, dan juga 3 orang umat. Ya, anak-anak sekolah. Semua saya kasih mikrofon. Mereka bingung, siapa yang mendengarkan? Yesus. Yang kita senangkan itu Yesus. Aku melayani persekutuan doa ini 8, 9, 10 orang, bukan menyenangkan kalian yang datang, Yesus. Anak saya kecil-kecil saya kasih mikrofon semua untuk nyanyi, walaupun tidak pakai kabel, ya supaya mereka merasa nyanyi gitu ya. Ya, itu kita biasakan sehingga pelayanan itu merupakan suatu gaya hidup seperti kita makan nasi. Dan ketika saya pulang Indonesia itu pun saya lakukan, ya Senin, pedal, sel, sehingga apa? Yang membuat saya senang adalah ketika anak saya ulang tahun, mereka mau merayakan ulang tahun. Ya teman-teman, wah kalau di Surabaya ini jor-joran seperti orang pernikahan ya. Mereka bilang, Pak, aku mau merayakan bersama dengan selnya papa mama. Jadi sama umum tante-tante lah kalau dia bilang mau barbekyuan. It's amazing, mereka menganggap itu adalah hal yang biasa. Dan ini satu hal yang aku mau sharingkan sebelum kita tutup. Bentar, ini keluar Mbak gambarnya. Bentar ya. Oke. Ini adalah satu hal yang aku lihat dari salah satu contoh dari anakku ya. Ini kegiatan, ini doa pagi, working ya, persiapan sel. Ini kegiatan saya per mingguan ini bisa lihat ini. Doa ini yang pertama, prioritas pertama ya. Terus habis gitu keluarga ini with kids. Nah, itu ada ya. Terus habis gitu saya ada with kids Saturday. Satu minggu itu adalah waktu saya dengan keluarga. Ini nanti selesai ini saya langsung ke Solo, jalan-jalan, makan-makan, terus pulang gitu ya. Selalu ada keluarga. Oke. Nah, ini satu hal yang ini kalau kalian bisa lihat, anak saya juga buat simple priority ya di dalam satu minggunya dia. Dia tulis hari Senin ini ada Mandarin, Tuesday tennis practice ini. Dan ketika ini waktu persiapan ini AC-ku lagi mati. Jadi aku harus tiba-tiba duduk entah kenapa duduk di mejanya si Angie. Nah, yang membuat aku merasa ini suatu mukjizat daripada Tuhan adalah hari Jumat nih, coba dilihat. Hari Jumat dia tulis bahwa prioritasnya adalah dia pergi ke DG itu Domus Glorious adalah ke PD. Ya. Jadi lihat, datang ke PD, pelayanan itu bukan berarti main gitar apa. Kita datang ke persekutuan doa, datang ke Amore Dio, itu adalah satu pelayanan. Loh kok bisa? Seperti Maria. Kita hadir itu pelayanan loh juga ya. Jadi ketika dia bilang, Tuhan, aku mau prioritaskan pertama, nomor 1, Yesus penerima roti, itu di DG, datang hari Jumat. Karena itu adalah kebiasaan kita ke DG. Saya memprioritaskan bahwa hari Jumat saya ada DG. Harus ke DG. Apa yang terjadi? Tuhan ubahkan prioritas yang nomor 1 itu Yesus menjadi prioritas apa? Jadi punya waktu untuk keluarga. Entah Tuhan itu sudah bilang, berapa banyak orang yang anaknya sudah teenager dan segala macam, anaknya sulit untuk diajak pergi bersama-sama, kan? Tapi Tuhan ubahkan prioritas yang pertama. Saya memprioritaskan Tuhan nomor 1 ya. Tapi di situ saya mendapatkan waktu keluarga. Jadi waktu untuk keluarga aku ketika aku memprioritaskan Yesus nomor 1, itu tidak hilang. Ketika saya mendapatkan roti, aku mau datang bersama dengan anak-anakku. Saya tidak sengaja, memang anak ikut aku. Mereka mempunyai gaya hidup yang sama. Nomor 1, hari ini sama mamaku, aku harus ke sini. Sehingga waktu itu menjadi waktu keluarga. Prioritas yang nomor 3 tadi itu menjadi naik ke atas. Prioritas yang nomor 2 menjadi naik ke atas. Dan satu hal lagi ketika aku difoto, ini yang saya sangat-sangat berkesan. Bukan pelayanannya, bukan besarnya orang yang ketika saya bisa melayani bersama-sama dengan anak saya. Di acara KRK, ya tidak terpikir, tiba-tiba ketika difoto, foto ini ketika aku bukan melihat KRK-nya besar, I don't care, but ini langsung flashback ketika
pertama kali aku gendong dia, orang cuma 10 orang, dia tak gendong melayani bersama dengan saya. Because Lord, nomor 1 kamu. Aku tidak mau keluargaku, aku tidak mau mempunyai suatu cerita. Dulu Raymond Hanjaya itu pelayanan. Dulu aku tuh hebat. Sekarang aku sudah aku benar. No, I want to be better. Raymond yang sekarang harus pelayanannya lebih setia daripada Raymond yang dulu. Raymond yang besok harus lebih bersama dengan saya, justru bersama dengan keluargaku. Dan ketika ini terjadi, saya nangis, saudara. Thank you Lord. Karena Engkau buat suatu mukjizat ini terjadi. Dan Tuhan tidak berhenti di situ saja. Karena pandemi ini, aku sekarang bisa melayani anytime. Butuh apa? Seperti makan nasi aja. Sama keluarga, melayani online, full team, yang dimulai dengan sangat sulit sekali. But He makes miracle. Jadi waktu untuk Tuhan, dia ubahkan menjadi waktu untuk keluarga, waktu kebersamaan, waktu yang bisa kita enjoy bersama-sama. So, Tuhan tidak pernah berhutang. Dia tidak pernah membuat waktu itu hilang, tapi akan menambahkan jika kita setia pada Dia. Oke? Yuk kita doa. Di nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada kesempatan ini, siang sore hari ini kami boleh belajar untuk mempunyai prioritas hidup yang benar. Tuhan, seringkali kami tidak memikirkan itu, dan kami lebih memikirkan apa yang kami takutkan, apa yang kami khawatirkan, entah kehilangan waktu, entah itu sesuatu masalah di dalam hidup di sekitar kami, khususnya sekarang kami semua berada di dalam pandemi yang belum berakhir. Tetapi Tuhan, hari ini Engkau ingatkan lagi bahwa kami harus mengandalkan Engkau dengan mempunyai prioritas-prioritas hidup yang baik dan benar. Engkau sudah bantu kami Tuhan, dan terlebih ketika kami mempercayakan planning ini kepadamu, maka Engkau akan mengubah kami sehingga kami mempunyai cara hidup, gaya hidup sebagai anak-anak Allah. Dan kami sadar, Engkau sadarkan hari ini bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Oleh karena itu ya Bapa, kami mohon bantuan kuasa Roh Kudus-Mu, pribadi Roh Kudus-Mu ini, supaya menolong kami di hari-hari ini. Ajar kami menghitung hari-hari sedemikian, hingga kami beroleh hati bijaksana. Sehingga kami boleh melangkah, tidak salah langkah di dalam hidup ini. Engkau mengizinkan setiap daripada kami untuk berjalan di air yang keruh di dalam pandemi ini. Untuk satu hal, supaya kami tidak takut dan tidak khawatir. Sebab Engkau akan menunjukkan hal-hal yang besar terjadi karena Engkau yang berperan. Karena Engkau yang akan bertindak. Oleh karena itu, ajar kami untuk tetap setia pada prioritas-prioritas kami Tuhan. Dan kami minta Roh Kudus-Mu untuk membentuk semakin hari kami semakin disempurnakan. Terima kasih Tuhan atas siang ini. Hamba-Mu juga berdoa untuk umat-Mu yang ada di Singapura, Ameridio, supaya mereka ini boleh menjadi saluran berkat, terang bagi sekitar mereka, siapapun yang hadir saat ini. Engkau jamah, Engkau berikan mereka kuasa untuk terus menceritakan kebaikan-kebaikan-Mu. Dan melalui mereka ini Tuhan, Kau pakai komunitas ini untuk menjadi komunitas yang membawa berkat bagi banyak orang. Sehingga banyak orang boleh mengalami Engkau secara pribadi. Terima kasih ya Yesus, Bunda Maria, doakanlah kami selalu, terimalah salam kami, salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami orang yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Makasih banget Ko Raymond, dan makasih juga buat teman-teman kita yang udah partisipasi hari ini ya di Sabtu siang ini nih. Biasanya waktu kita boci nih, siang. Dan makasih juga banyak Ko Raymond udah
datang join kita di acara ADN hari ini dan juga udah share waktunya buat share tips-tips dan pelajaran buat kita. Semoga Koremon terus diberkatin dan jangan kapok-kapok ya untuk bantuin Amoredio lagi. Semoga pas kita ketemu berikutnya Koremon udah bisa face to face juga. Nah, amin, amin. Biar bisa pulang bawa dendeng ya dari Singapura. Paling penting itu, prioritasnya tinggi. Nah, jadi buat teman-teman, kita mau ambil foto bareng-bareng ya. Nah, yang buat kalian yang videonya belum nyala, mungkin bisa dinyalain sebentar. Kan jarang-jarang nih kita bisa ngumpul walaupun virtual lah. Apalagi sama Koremon, tamu dari Surabaya. Iya. Kita kasih waktu mungkin 5 detik lagi. Yang belum nyalain videonya, tolong dinyalain sekarang. Boleh rapin rambutnya dulu. Ilar-ilarnya di dalam. Oke. Yuk. Bos Wardi rambutnya dibenerin itu. Nggak ada yang bisa dibenerin lagi. Kita hitung ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, thank you semua. Nah, sebelum kita tutup acaranya, kita tuh juga ada beberapa announcement. Nah, ya, jadi kita mau minta tolong nih buat teman-teman yang udah hadir hari ini untuk share feedback acara ini lewat link atau QR Code. Nah, bentar lagi akan di-share nih QR Code-nya. Supaya sisi-sisi ke depan ADN kita bakal jadi semakin mantul nih. Hah, kita ada ADN lagi? Loh, masa nggak tahu sih? Jadi bagi yang belum tahu juga nih ya, untuk yang pertama kali join ADN, kita selalu ngadain ADN tuh tiap bulan. Jadi untuk bulan Oktober sendiri, temanya adalah tentang doa. Ntar akan di-share posternya. Jadi kerjaan feedback-nya dulu teman-teman. Kalau kalian nggak bikin, kita nggak move nih ke slide berikutnya. Kita akan kasih waktu mungkin 5 detik lagi nih untuk ambil foto, untuk scan QR code-nya, atau copy-paste link-nya juga. Dan tolong di-share juga ke teman-teman lain yang udah keburu cabut duluan. Oke, jadi untuk bulan depan nih ya, untuk Oktober ini, kita ada ADN lagi, jadi temanya adalah tentang kekuatan doa dan tips-tips untuk berdoa. Pembicaranya sendiri adalah Kak Esther Kando, dan jadi kalau kalian mau tahu nih, gimana sih cara berdoa yang benar, apakah selama ini kita doanya udah benar atau masih ada yang kurang ya? Nah, cocoknya nih untuk ikut ADN bulan depan, tanggal 23 Oktober, jam 2-4 siang, hari Sabtu juga sama, dan jangan lupa nih dicatat dan di-save di kalender kalian masing-masing. Iya, itu bakal di-organize sama CGRV, tapi selain ADN, kita juga ada novena. Kan ntar November tuh ada All Souls Day, jadi mulai 24 Oktober sampai 1 November, Prayer Ministry mengadakan acara novena 9 hari untuk mendoakan arwah. Ini bakal jam 10 malam setiap hari, mungkin sekitar 20 menit. Ada linknya di Linktree Amoredio, jadi kalian bisa masuk ke sana, ntar bisa lihat, langsung akses aja. Nah, diambil dulu nih fotonya sama Linktree-nya, supaya jangan lupa. Dan kalau udah ambil foto semuanya, jadi pas banget nih tadi Koremon ngomongin soal pentingnya prioritasin cell group dan komunitas di Amoredio ini. Nah, jadi bagi teman-teman yang belum ada cell group atau belum pernah jalan cell group sebelumnya, Amoredio sebenarnya ada banyak banget cell group di berbagai lokasi di Singapura. Yang tadi katanya Nia bakal join CG-nya Senin, Selasa, Rabu, Kamis mungkin. Nah, jadi untuk karena lagi masa pandemi seperti ini, semuanya bakal virtual. Jadi detailnya nih bisa dilihat di poster ini, kalau enggak juga ke website kita aja, cg.amoredio.org. Di sana ada kontak detailnya, bisa langsung di WhatsApp, di ping aja CGL-nya. Iya. Nah, jadi itu aja. Sekian teman-teman, terima kasih untuk kehadirannya. Sabtu siang, lagi asik buat tidur nih di sini beneran. Nah, semoga acara membantu teman-teman untuk memprioritaskan hidup dengan lebih baik dari perspektif Katolik. Kan tadi Koremon udah ngajarin tips dan triksnya. Nah, tapi jangan kemana-mana dulu, karena kita masih ada satu lagu penutup dari tim PW. Oke deh, jadi sampai ketemu ya di ADN berikutnya bulan depan. So have a blessed weekend everyone. Dan jangan kemana-mana dulu, dengerin lagu dari tim PW dulu. Oke, bye-bye. Bye. Oke teman-teman,
teman-teman, thank you banget semuanya. Kita telah sampai ke penghujung acara kita. Dan terima kasih untuk semuanya yang telah berpartisipasi pada ADN hari ini. Dan saya percaya kita telah mendengarkan firman Tuhan, kita telah memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama, dan kita telah menerima sukacita surga dari Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama mau nyanyikan terima sukacita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi kita mau nyanyikan terima sukacita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi kita mau katakan sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita, terima sukacita, terima sukacita, terima sukacita. Thank you teman-teman. Sampai jumpa di acara berikutnya. Bye-bye. Thank you semuanya. Thank you Ko Raymond. Thank you semua. Thank you ya Ko Raymond untuk waktunya dan pengajarannya. Thank you teman-teman yang udah join hari ini. Thank you semua. Bye-bye. Bye. Bye. Thank you semua.